Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib. Agama yang dianut penduduk Yastrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Bagan. Yastrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yastrib atau Madinah, antara lain kabilah Aus, kabilah Kharaj, dan kabilah Yahudi. Yastrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syariah di utara. Yastrib termasuk daerah Kawan Tandus. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yastrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang jadi sandaran penduduk setempat. Hasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umatnya Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy, setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan memerangi mereka untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika algojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang hijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan saimbaran dan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah. Dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba untanya terjengkak sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi namun tubuhnya tiba-tiba kaku, sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa. Dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf. Nabi memaafkannya dan menjanjikan kisro versial. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah.
Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin dan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah musyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran. Dia akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini membuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan sejak pradamai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Misrak al-Madinah. Sekian penjelasan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.